Yo yo, yo yo. Selamat datang kembali di sini, di mari, neng kene. Berjumpa lagi dengan Serpi Film, iya kan? Kali ini Serpi Film akan melanjutkan alur cerita Pokemon Master Journey The Series atau Pokemon 2019 Part 66. Oke, tanpa berlama-lama langsung ke alur ceritanya. Di pelabuhan kota Kaina, Prefektur Hon, nampaknya Go telah sampai di sana untuk memenuhi panggilan darurat dari Project Mew. Saat akan menuju ke lab, di tengah jalan Go bertemu dengan Tokyo. Sepertinya bukan hanya Tokyo, tapi Shigeru juga terlihat menemui mereka. Setelah itu Tokyo mengajak mereka untuk menemui Profesor Hodaka. Dan nampaknya mereka telah ditunggu oleh Profesor Hodaka, Asahi, dan Tsurugi. Sementara itu di tempat lain, Satoshi nampak sudah sampai di depan Stadion Shoot. Sepertinya acara pembukaan turnamen kejuaraan dunia Pokemon telah dibuka untuk babak final kali ini antara Satoshi dan Dande. Sementara itu di ruang tunggu, Satoshi nampak persiapan dengan para Pokemonnya. Tak disangka pula ada Koharu dan Hikari yang datang menemui Satoshi. Kedatangan mereka bertujuan untuk mendukung Satoshi dalam final kali ini. Sementara itu Dande juga terlihat mempersiapkan pertandingannya dan ditemani oleh adiknya. Dande merasa ketegangan akan pertandingan kali ini dan ia sampai teringat masa kecil saat bertarung pertama kalinya. Singkat cerita, akhirnya pertandingan akan dimulai. Nampaknya penonton sangat meriah, bahkan para peserta yang gagal di final juga turut menyaksikan pertandingan tersebut lewat streaming. Kemudian setelah itu pembawa acara memanggil Satoshi untuk masuk ke lapangan. Nampaknya sorak-sorai penonton menggema memenuhi stadion, bahkan tim Rocket terlihat ikut mendukungnya. Setelah itu berganti dengan Dande yang mana sebagai juara tak tertandingi. Hal serupa juga sama. Orang-orang juga nampak sangat mendukungnya. Lalu setelah semua peserta sudah bersiap di lapangan, sepertinya wasit mulai mengumumkan untuk ketentuannya. Saat wasit mengatakan bahwa peserta hanya boleh menggunakan salah satu kekuatan baik Daimax, Z-Move, dan Mega Evolusi, tiba-tiba Dande memotong ucapan sang wasit dan di sana ia menyarankan untuk menggunakan semua kekuatan tersebut. Karena menurutnya ini menjadi pertandingan serius atau puncak dari pertandingan. Sepertinya saran tersebut disambut baik oleh para penonton. Begitupun dengan sang wasit yang mencoba menghubungi pihak berwenang. Dan tak lama kemudian nampaknya dari penyelenggara kejuaraan juga menerima saran dari Dande. Fakta lain adalah ternyata hal semacam ini belum pernah terjadi di pertandingan sebelumnya. Maka saran tersebut merubah pertandingan final menjadi pertempuran super yang belum pernah dilihat sebelumnya. Lalu setelah itu wasit memberi aba-aba untuk mengeluarkan Pokemon pertama mereka. Di sana Satoshi memilih Pikachu sementara Dande mengeluarkan S-Bahn. Setelah itu pertempuran pun dimulai. Tapi nampaknya S-Bahn tak terpengaruh sama sekali dengan listrik Pikachu. Hal tersebut membuat Satoshi agak bingung. Di sana Dande mengatakan jika itu adalah kemampuan Libero. Dande lalu menjelaskan lebih lanjut bahwa kemampuan Libero adalah menggunakan serangan untuk menjadi jenis gerakan. Dan di sana Satoshi baru memahami jika S-Bahn telah berubah menjadi type tanah. Lantas setelah menyadari itu Satoshi langsung menyuruh Pikachu untuk kembali. Begitupun dengan Dande yang mengganti S-Bahn kemudian mengeluarkan Inteleon. Sementara Satoshi memilih Gengar. Lalu pertandingan kembali berlanjut. Nampaknya di sana Dande meniru teknik Satoshi yang digunakan di pertandingan semifinal.
Dan sepertinya taktik itu berhasil menekan pergerakan Gengar. Tapi Satoshi tak menyerah dan mencoba menghentikan taktik tersebut. Lalu setelah berhasil, Satoshi langsung menarik Gengar untuk dijadikan Kyodai Max. Lalu setelah itu pertandingan kembali berlanjut. Nampaknya serangan Gengar berhasil menjatuhkan Inteleon, tapi ia juga kembali ke wujud normalnya. Tak lama kemudian sepertinya Inteleon juga tak bisa bertahan dan ia dinyatakan tidak bisa bertarung. Maka dengan begitu kemenangan pertama diraih oleh Satoshi. Dan banyak para penonton yang sangat senang menyaksikan kemenangan tersebut. Di sisi lain nampaknya Dande mulai tersulut semangatnya. Lalu setelah itu ia mengeluarkan Barikoru. Pertandingan lalu mulai berlanjut. Sampai kemudian Dande mendeklarasikan jika lapangan pertandingan sudah menjadi panggung bagi Barikoru. Selepas itu Dande melepas kembali serangan. Sampai akhirnya Gengar pun dapat dikalahkan. Maka dengan demikian skor pun seimbang antara Satoshi dan Dande. Nampaknya pendukung Satoshi sedikit kecewa menyaksikan hal tersebut. Setelah kekalahan Gengar, Satoshi sedikit mengamati untuk Pokemon yang akan digunakan melawan Barikoru. Dan kemudian ia mengeluarkan Negiganek. Di sana Dande nampak terkejut melihat Pokemon yang dikeluarkan Satoshi karena bertipe fighting. Di sisi lain Karni dan Sirona juga mengomentari jika Negiganek berada posisi yang kurang menguntungkan sebab melawan Barikoru yang bertipe psikis. Tapi walaupun begitu mereka belum tahu taktik apa yang akan digunakan oleh Satoshi. Kemudian di lapangan Satoshi mengatakan ke Negiganek bahwa ada sesuatu yang hanya bisa dilakukan olehnya. Setelah itu pertarungan pun berlanjut. Nampaknya Negiganek menerima damage yang berat. Sepertinya Negiganek belum menyerah. Ia berusaha bangkit kembali. Lalu pertarungan kembali berlanjut. Sepertinya Satoshi dan Negiganek tak fokus untuk menyerang Barikoru, tapi mereka lebih memilih untuk menghancurkan energi medan psikis. Mengetahui itu Dande sedikit tak menyangka, begitupun dengan Karni dan Sirona yang baru mengetahui strategi Satoshi di pertarungan tersebut. Dan benar saja setelah itu Satoshi kembali menarik Negiganek, lalu ia mengganti dengan Lucario. Dan seketika itu juga langsung melakukan mega evolusi. Kemudian Lucario mengeluarkan auranya untuk menguasai dan mendominasi lapangan. Lalu setelah itu pertarungan kembali berlanjut. Sepertinya Lucario terkena serangan berkali-kali. Dengan begini Satoshi lalu mengganti strategi supaya Lucario mengeluarkan auranya untuk mengetahui keberadaan Barikoru.
Dan akhirnya serangan tersebut berhasil menumbangkan Barikoru. Maka dengan begini Dande telah kehilangan 2 ekor Pokemon. Setelah itu Dande mengeluarkan Drapul dan pertarungan langsung berlanjut. Sepertinya serangan kobaran api itu memaksa Satoshi untuk menarik Lucario dan langsung mengganti dengan Unoragon. Maka dengan begini pertarungan berubah menjadi antara tipe Dragon. Nampaknya Unoragon menerima damage yang lumayan dari Drapul. Tapi tiba-tiba Unoragon melakukan sesuatu. Melihat tubuh Unoragon yang berubah, Satoshi terlihat baru mengetahui hal tersebut. Di sisi lain, Carne dan Sirona mengatakan jika Unoragon mengaktifkan kekuatannya yang sudah lama tidak aktif. Lantas setelah itu pertarungan kembali berlanjut. Nampaknya Unoragon berhasil menangkap lawannya. Lalu setelah itu Satoshi melakukan kombinasi serangan. Hal itu membuat Dande tak menyangka bahwa ia sampai bertanya-tanya tentang kekuatan Unoragon. Namun tak lama kemudian Dande juga terlihat masih tenang dan mencoba untuk menyerang balik. Serangan itu mengirim Unoragon masuk ke dalam Pokeball dan mengganti dengan Kairyu. Sungguh efek serangan yang tak biasa. Lalu setelah itu pertarungan kembali berlanjut antara Drapul melawan Kairyu. Nampaknya Dande mengulangi kembali tekniknya. Hal tersebut menyeret Mega Lucario keluar untuk bertanding. Di sisi lain, Carne dan Sirona mengomentari jika Satoshi berada di posisi sulit, walaupun dirinya mencetak lebih banyak kemenangan. Namun berbeda dengan Dande yang masih mengatur kecepatan. Kemudian nampak Satoshi mulai serius dan mengatakan ke Lucario akan menyelesaikan pertandingan kali ini bersamanya. Satoshi lalu menyerang terlebih dahulu. Adu serangan tersebut sepertinya membuat efek lumpuh pada Lucario. Dengan begini Dande dapat leluasa menyerangnya. Dan benar saja serangan itu akhirnya menumbangkan Lucario. Sehingga hasilnya Satoshi dan Dande memiliki jumlah Pokemon yang sama. Setelah itu Satoshi kembali mengeluarkan Kairyu. Kemudian Satoshi mengawali serangan. Sungguh serangan yang luar biasa dari Kairyu. Dan serangan itu mampu menumbangkan Drapul. Nampaknya kemenangan ketiga diperoleh oleh Satoshi. Hal itu mengejutkan semua orang yang menyaksikannya. Lalu setelah itu Dande nampak memuji kemampuan Satoshi. Dan di sana ia juga mengatakan jika Pokemon Satoshi yang tersisa semuanya telah mengeluarkan kekuatan penuhnya. Mendengar itu Satoshi nampak sedikit goyah. Kemudian sesudah mengatakan itu Dande mengeluarkan kembali Pokemonnya, yakni Gorillander. Dan terlihat jika Pokemon Dande masih berkekuatan penuh.
Dengan begini Satoshi menghadapi pertarungan yang sengit. Apakah ia masih bisa bertahan di babak selanjutnya? Oke, cukup sekian, jadi itulah alur cerita dari Pokemon Master Journey The Series atau Pokemon 2019 part 66. Jangan lupa support channel kami, like, comment, subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.